Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya di dalam video pembelajaran kita, pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk menambah keberkahan apa yang akan kita laksanakan hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membacakan basmalah dan dilanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Pada kesempatan ini, insya Allah kita bersama-sama akan membahas Asmaul Husna ya, atau iman kepada Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Diawali dari pengertian iman kepada Allah, dilanjutkan dengan dalil akli dan dalil naklinya, kemudian Asmaul Husna, fungsi iman kepada Allah dan implementasi iman kepada Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, pada video pembelajaran sesi pertama ini kita tidak akan membahas seluruhnya ya. Kita hanya membahas pengertian iman, dilanjutkan dengan dalil akli dan dalil naklinya. Kemudian kita membahas Asmaul Husna, hanya sebagian saja fungsinya dan implementasi iman kepada Allah kita lanjutkan di video sesi yang kedua nanti. Baiklah anak-anakku, sebelum masuk ke materi inti, ada video yang akan Bapak sampaikan ya, mohon dicermati dengan baik. Nanti meskipun video ini tidak membahas satu agama tertentu, tapi setidaknya mudah-mudahan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian cermati dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Una limpiecita por acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran,
no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Nah, baiklah ya. Tadi kita perhatikan video bahwa Tuhan itu benar ada. Hanya manusianya yang tidak mau mendekati dan tidak yakin adanya Tuhan. Sebenarnya ketika kita yakin kepada Tuhan, ya, maka keyakinan itu akan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi inti kita, yaitu pertama diawali dari pengertian iman kepada Allah. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Pertama, iman menurut bahasa. Artinya yakin, bisa diartikan dengan membenarkan, bisa juga diartikan dengan percaya. Sedangkan pengertian iman yang kedua, iman adalah sesuatu yang diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Coba perhatikan ya, ada 3 unsur iman yang sempurna. Yang pertama diyakini dengan hati, kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga dilaksanakan dalam perbuatan. Di mana ketiga unsur ini, baik itu hati, lisan, dan perbuatan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka imannya tidak sempurna. Percaya saja, diucapkan saja, tapi tidak mengamalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, maka imannya tidak sempurna. Atau sebaliknya, kita mengucapkan yakin adanya Allah, kemudian ibadah setiap hari, tapi dalam hati kita tidak yakin, maka itu pun keimanannya tidak disebut dengan sempurna. Oke, next. Apa sih buktinya adanya Allah? Nah, di sini di dalam materi kita ada 2 hal untuk membuktikan adanya Allah. Yang pertama, untuk membuktikan adanya Allah itu dengan dalil akli atau akal dan ilmu pengetahuan. Dan di sini contohnya adalah bukti adanya Allah adalah dengan melihat segala keteraturan ciptaannya dan segala keteraturan yang ada di alam semesta. Kalau para filosof ini menyebutnya dengan pendekatan kosmologi, dengan memperhatikan alam semesta. Nah, menurut seorang filosof yang namanya Anselmus, ya, dia mengatakan betapa tertatanya kehidupan ini. Dia yakin, meskipun dia bukan Islam ya, tapi dia dengan memperhatikan alam semesta yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda yang menciptakan dengan yang diciptakan. Contoh, ketika kita melihat kursi, yakin pasti ada yang menciptakan kursi dan bukan kursi itu sendiri. Atau dia berkata juga, ketika ini suatu alam tercipta, pasti akan ada sesuatu yang sangat awal, sesuatu yang sangat maksimal, atau sesuatu yang sangat besar. Dalam Islam kita sebut dengan sesuatu yang sangat mahal, atau zat yang sangat mahal, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendekatan yang kedua untuk membuktikan adanya Allah adalah dengan dalil naqli, atau kita bisa melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Atau tadi ayat yang kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu saat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, Mahwal iman, apa itu iman? Al imanu antu minah billah. Iman itu adalah yakin dengan adanya Allah dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Allah muliakan, beriman kepada Allah salah satunya dengan memaknai, mencari keagungan asma-asma Allah ya. Apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna menurut bahasa Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama ada asma, yang kedua ada husna. Asma adalah artinya nama-nama Allah ya. Husna sifatnya yang indah dan baik. Sedangkan menurut istilah ilmu kalam ya atau ilmu tauhid, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Lantas, apakah manusia boleh menyandang nama gelar itu? Atau boleh menggunakan nama-nama Asmaul Husna? Boleh ya. Hanya sebelum menggunakan nama-nama Asmaul Husna, itu diawali dengan kata abdun. Contoh, ada ustadz yang kondang namanya Abdus Somad. As-Somad itu adalah nama Allah. Kemudian diawali dengan kata abdun. Jadilah Abdus Somad. Ada yang namanya Abdul Ghafur, ada yang namanya Abdul Wahab ya. Jadi boleh manusia menggunakan nama Asmaul Husna, tapi di awalnya alangkah eloknya jika diawali dengan kata abdul. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, ini materi yang akan kita bahas, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Namun sekali lagi ya, pada kesempatan ini Bapak hanya akan membahas sebagiannya saja, tidak semuanya. Nanti insya Allah untuk sisanya kita di video sesi yang kedua. Nah ini, yang kedua adalah dalil naqli Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma'ul husna, bermohonlah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Sampai akhir ayat. Ini membuktikan bahwa Allah benar-benar memiliki asma'ul husna. Ada berapa sih jumlah asma'ul husna? Ada berapa jumlah nama-nama Allah yang baik? Nah, ini dijelaskan lebih detailnya ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 dikurangi 1. Jadi jumlahnya tetap 99. Innahu yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu mencintai bilangan yang ganjil ya. Man hafizuha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Di sini man hafizuha bisa diartikan dengan menghafalnya. Namun ulama yang lain mengatakan man hafizuha, barang siapa yang menjaganya dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan jannah, dalam kehidupan dunia, dalam bentuk kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Nah,
Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi inti kita, Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Karim. Al-Karim artinya adalah Allah Maha Mulia. Atau Al-Karim juga bisa diartikan secara panjang lebarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Kalau manusia dulu ada raja, sekarang ada presiden, mungkin sering disebut yang mulia. Atau ketika kita lihat di persidangan ada yang mulia Dewan Hakim. Allah lebih mulia dari itu semua. Bahkan namanya pun begitu mulia. Coba perhatikan. Kalau suatu saat kita menemukan ada kertas bertulisan lafaz Allah, apa yang kita lakukan? Tentu ya, kita akan mengambilnya, kita akan menyimpannya dengan baik-baik, jangan sampai kertas itu terinjak, karena mulianya nama Allah. Atau yang kedua, kemuliaan Allah itu begitu hebat, tidak ada yang menandinginya. Lafaz Allah ya, perhatikan dan bayangkan lafaz Allah itu terdiri dari beberapa huruf. Ada hamzah, ada lam, dan ha. Perhatikan ketika kita menghapus lafaz Allah, huruf hamzahnya, maka akan terdiri dari lam, dan ha. Dan itu artinya adalah lillahi, yang berarti segala sesuatu yang di muka bumi ini hanya milik Allah. Atau kita hapus huruf lamnya satu, jadi kata lahu tetap artinya milik Allah, segala yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Atau kita buang, tinggal sisa huruf H, maka itu menunjukkan huwa, dia adalah Allah. Atau kita buang semuanya, hapus semuanya, tidak ada satu huruf pun, itulah hakikat Allah, karena Allah Maha Gaib ya. Allah Maha Mulia dan Allah memuliakan orang yang memuliakannya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Allah muliakan, santai ya pelajaran kita masuk ke Asmaul Husna yang kedua. Allah itu Al-Mu'min. Al-Mu'min bisa diartikan Allah Maha memberi keamanan. Al-Mu'min juga bisa diartikan Allah Maha terpercaya. Allah memberi keamanan kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Allah Maha terpercaya dan tidak pernah khianat, tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Nah, contoh ya, bukti bahwa Allah Maha menjaga kita. Ketika kita terlelap tidur, apakah kita tahu apa yang terjadi ketika kita tidur sampai kita bangun? Apakah kita tahu mungkin ketika kita tidur ada binatang yang berbahaya? Apakah kita tahu ketika kita tidur mungkin ada ular berbisa yang mendekati kita? Nah, ini adalah bukti bahwa Allah menjaga kita ketika kita tidur, sehingga kita kembali bisa terbangun di pagi hari. Semuanya dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Kalau Allah tidak menjaga kita, mungkin ketika kita tidur banyak ya binatang-binatang kecil yang mungkin bisa masuk ke lubang telinga kita, atau mungkin bisa masuk ke hidung kita, tapi itu semua tidak terjadi. Atau mungkin seorang ilmuwan pernah mengatakan, ketika ada satu binatang melata atau binatang kecil masuk ke dalam telinga, itu tidak akan bertahan lama, karena dalam telinga kita meskipun secara kasar terlihat kotor, tapi justru binatang kecil tidak akan mampu sanggup hidup di dalamnya, karena mengandung satu hal yang mungkin akan membunuh mereka ya, itu menurut ilmuwan.
Ini membuktikan bahwa Allah benar-benar menjaga kita. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan Asmaul Husna yang berikutnya. Al-Jami'. Allah mengumpulkan manusia. Al-Jami' artinya adalah maha mengumpulkan. Allah mengumpulkan manusia yang tersebar, yang tadinya berserak atau terserak atau bercerai-berai, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikumpulkannya? Nah, contoh kecil ya, ketika sholat Jumat berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat azan Jumat dikumandangkan, yang tadinya laki-laki yang sedang bekerja, yang sedang main, yang sedang beraktivitas, oleh Allah dikumpulkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, ketika Idul Fitri, beribu-ribu orang ya berjubel, mereka datang ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, oleh Allah dikumpulkan. Dan yang lebih hebat lagi, Allah akan mengumpulkan manusia nanti di yaumil mahsyar. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, semuanya Allah kumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasin liyaumil la raiba fih. Innallaha la yakhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan adanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, anak-anakku sekalian, ini menjelaskan dan menguatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti manusia akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah. Yang telah menjadi tanah akan Allah kumpulkan kembali. Orang yang mati di lautan dan habis tulang belulangnya oleh Allah pun akan dibangkitkan kembali pada satu hari yang namanya hari pembalasan atau yaumul mahsyar. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Allah muliakan, sifat Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Wakil. Artinya Allah memelihara manusia. Allah Maha memelihara baik manusia ataupun alam semesta. Allah mengurusi kebutuhan makhluknya, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Manusia oleh Allah dipelihara bukan saja di muka bumi ini, tapi nanti sampai di akhirat. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia adalah yang memelihara manusia. Nah, bukti Allah memelihara manusia, tadi sudah saya jelaskan. Allah memberi keamanan, Allah memelihara manusia. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah sebaik-baiknya pemelihara. Ada satu kisah sebelum Bapak tutup pelajaran ini. Apa yang telah Allah takdirkan, dan Allah benar-benar memelihara, menjaga kita sebaik mungkin. Ketika satu hari ada seorang pedagang yang setiap pagi buta dia harus berangkat ke pasar. Namun saat itu ketika dia memikul barang dagangannya, kakinya terpeleset dan barang dagangannya semuanya tercecer dan kotor. Dalam hatinya berkata, "Ya Allah, apa yang terjadi padaku ini semuanya adalah apa yang telah Engkau takdirkan. Mungkin saat ini aku belum menerima takdirmu, tapi mungkin esok aku pasti akan menerima takdir yang Kau berikan kepadaku." Hingga dia kembali lagi ke rumahnya dan tidak jadi untuk berjualan di pasar. Hingga beberapa jam kemudian dia mendengar kabar. Ternyata mobil yang biasa dia
ikut atau mobil yang dia biasa ngangkut dia ya, itu ada berita bahwa mobilnya jatuh tersungkur dan semua yang penumpangnya meninggal. Betapa bersyukurnya dia kepada Allah ketika mendengar itu semua. Ya Allah, betapa Engkau memelihara aku. Andaikan aku pergi menggunakan mobil itu, pasti aku sudah mati. Namun, Alhamdulillah Engkau telah benar-benar memelihara aku. Nah, ini bukti bahwa Allah benar-benar memelihara makhluknya. Nah, begitulah anak-anakku ya, pelajaran kita hari ini. Meskipun pelajaran kita sangat sederhana dan sangat singkat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga esok lusa kita bertemu kembali di video sesi yang kedua. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.